Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang yang namanya bebek lumpuh di Indonesia. Dan bersama dengan saya Maisa Nugra Pratama Putra dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reina Firanda Alivia Putri Akhira. Saya Nur Siti Afifa. Saya Suciko. Saya Muhammad Zakir Rizky. Saya Muhammad Jeffrey Azizi. Dan langsung saja kita mulai videonya. Istilah bebek lumpuh atau dalam bahasa Inggrisnya lame duck adalah sebuah istilah politik yang merujuk pada situasi di mana seseorang pemimpin atau pemerintahan masih secara resmi menjabat, tapi kekuasaan dan pengaruhnya sudah jauh berkurang. Biasanya ini terjadi menjelang akhir masa jabatan seseorang. Presiden atau kepala pemerintahan, terutama ketika sudah diketahui bahwa dia tidak akan lanjut menjabat, misalnya karena kalah dalam pemilu atau memang sudah menjabat 2 periode dan tidak bisa mencalonkan lagi. Secara hukum, dia memang masih sah sebagai pemimpin negara, tapi dalam praktiknya banyak orang atau kelompok yang sudah tidak lagi menganggap keputusannya sebagai sesuatu yang penting atau mengikat. Orang-orang baik dari dalam pemerintahan maupun dari kalangan bisnis, media dan masyarakat umum biasanya mulai mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin yang akan datang. Dan selanjutnya teman saya akan melanjutkan menjelaskan poin selanjutnya. Dan di sini saya akan melanjutkan bebek lumpuh dalam politik Indonesia merujuk pada kondisi ketika seorang pemimpin seperti presiden atau kepala daerah masih memegang jabatan secara resmi, tetapi sudah tidak ada lagi memiliki pengaruh kuat. Meskipun kekuasaan secara formal masih ada, keputusan-keputusannya sering tidak dihiraukan, baik oleh anggota pemerintahan sendiri maupun oleh partai politik pendukung. Pemimpin dalam posisi ini biasanya kesulitan mengambil kebijakan strategis karena dukungan politiknya mulai melemah atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Banyak pihak sudah mulai berpaling ke calon pemimpin baru, apalagi jika masa jabatan hampir habis. Akibatnya pemimpin ini hanya menjalankan tugas-tugas administratif tanpa punya kekuatan politik yang berarti. Ia lebih menjadi simbol, bukan lagi penggerak pemerintahan. Ciri-ciri masa bebek lumpuh. 1. Pejabat masih sah secara hukum namun pengaruhnya melemah. Yang kedua, ada keputusan penting cenderung dihindari karena masa jabatan segera berakhir. Yang ketiga, ada proyek atau kebijakan strategis sering tertunda atau tidak berjalan optimal. Yang keempat, ada masa ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan politik, terutama jika tidak ada aturan tegas soal kewenangan pejabat selama masa transisi. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya cabang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden, masih memegang kekuasaan secara formal. Namun secara politik, pengaruhnya bisa sangat melemah. Banyak keputusan penting yang ditunda karena dianggap bukan lagi wewenangnya, atau karena dikhawatirkan akan bertabrakan dengan visi pemimpin baru. Di saat ini seperti ini, kekuatan politik bisa mulai bergeser. Lembaga legislatif seperti DPR bisa lebih dominan karena punya legitimasi lebih segar atau lebih dekat dengan pemimpin yang akan datang. Kadang pemimpin yang baru belum resmi dilantik juga sudah mulai punya suara karena banyak pihak sudah menjalin komunikasi dengannya, seolah-olah dia sudah berkuasa secara moral dan politis. Lembaga yudikatif biasanya tetap netral dan stabil, karena tugas utamanya memang menjaga hukum, bukan terlibat dalam dinamika kekuasaan sehari-hari.
Tapi secara umum, dalam sistem bebek lumpuh, kekuasaan eksekutif itu tetap sah tapi jadi tidak efektif. Contoh nyata sistem bebek lumpuh di Indonesia bisa kita lihat pada masa transisi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo di tahun 2014. Saat itu SBY sudah menjabat 2 periode dan tidak bisa maju lagi. Setelah Jokowi dinyatakan menang dalam pemilu, tapi sebelum resmi dilantik, SBY masih menjalankan tugasnya sebagai presiden. Namun dalam praktiknya banyak keputusan strategis yang sengaja ditunda atau tidak dilakukan karena dianggap akan menjadi ranah pemerintahan berikutnya. Bahkan banyak pihak sudah mulai mendekati Jokowi sebagai pemimpin baru meskipun dia belum resmi menjabat. SBY sendiri juga tampak menjaga sikapnya agar tidak terlalu menonjol menjelang akhir masa jabatannya, seolah memberi ruang bagi Jokowi untuk bersiap masuk ke pemerintahan. Di situasi seperti ini, meskipun presiden masih sah dan aktif secara hukum, pengaruhnya secara politik melemah. Itulah esensi dari sistem bebek lumpuh. Jadi secara keseluruhan dalam masa bebek lumpuh, meskipun presiden atau pemimpin eksekutif masih menjabat secara hukum, dalam praktiknya kekuasaan bisa berkurang dan bahkan mulai digantikan secara tidak resmi oleh pemimpin baru atau oleh dominasi legislatif. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di banyak negara demokratis lainnya. Tapi yang penting untuk dicatat, sistem ini sebenarnya bukan tanda kekacauan, melainkan bagian dari dinamika politik yang normal di masa transisi kekuasaan. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang bebek lumpuh. Semoga penjelasan yang kami berikan kepada teman-teman semua yang menonton pada video kami kali ini bisa memberikan pengetahuan dan kecerdasan kepada teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika pembahasan yang kami berikan kepada teman-teman sekalian ada kurangnya dan ada salah kata dalam penyampaian materi. Itu penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When September